Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu terkait apa? Ya, kalimat persuasif atau komunikasi persuasi. Yang dimana di awal teman-teman sudah mengetahui nih apa pengertian dari komunikasi persuasi, kemudian terkait fungsinya, lalu kemudian terkait elemennya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara juga terkait komunikasi persuasi pastinya, yaitu terkait unsur-unsur komunikasi persuasi. Ya, seperti yang teman-teman sudah ketahui, persuasi yaitu bagian yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap proses komunikasi setiap individu. Bagaimana upaya Anda untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong orang lain atau calon klien Anda membeli produk ataupun jasa Anda. Kemudian, persuasi merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengubah mindset atau pendapat seseorang terkait suatu hal. Nah, kita langsung masuk saja pada unsur-unsur dalam komunikasi persuasif atau komunikasi persuasi. Terdapat beberapa unsur. Nah, unsur di sini berarti harus ada dalam setiap komunikasi, baik secara hanya dua orang saja ataupun secara berkelompok ya. Entah komunikasi individu ataupun komunikasi berkelompok. Unsur yang pertama adalah komunikator. Nah, komunikator apabila di sini teman-teman sebagai seorang tenaga pemasaran atau marketing, di sini teman-teman berperan sebagai seorang komunikator. Komunikator yaitu orang yang mengajak atau orang yang bersifat mendorong orang lain untuk melakukan hal yang ingin Anda instruksikan. Ya, komunikator harus memiliki kredibilitas yang baik ataupun memahami dengan baik dan maksimal terkait apa yang ingin disampaikan. Dalam konteks ini, marketing mempromosikan sebuah produk harus tahu seluk-beluk produknya keluaran tahun berapa, kemudian produknya bisa apa aja. Kalau kita berbicara terkait jasa, jasanya itu apa saja yang ditawarkan, kemudian apa saja kira-kira yang didapatkan oleh si calon klien ini, itu bersifat wajib dikuasai oleh seorang tenaga marketing, karena dapat mempengaruhi apakah calon klien Anda mau beli produk Anda, mau menggunakan jasa Anda atau tidak. Kemudian unsur yang kedua yaitu pesan ya, pesan yang Anda sampaikan kepada si calon klien atau konteks ya, ataupun konten yang Anda sampaikan kepada si calon klien, yang dimana yang pasti teman-teman membujuk dengan kalimat bujukan, kalimat ajakan yang teman-teman sudah bisa pelajari sebelumnya atau sudah teman-teman kuasai sebelumnya terkait bagaimana cara mendorong seseorang untuk membeli produk kita, bagaimana cara membujuk seseorang untuk menggunakan produk kita, seperti itu. Nah, itulah unsur kedua dari komunikasi persuasi. Unsur yang ketiga adalah saluran, sarana atau media yang dipakai untuk menyampaikan pesan atau membujuk seseorang membeli suatu produk, menggunakan jasa kita dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan agar komunikasi bersifat persuasif, media yang dipakai harus sesuai. Katakanlah Anda menggunakan media teks ya. Nah, itu bagaimana cara supaya si calon klien ini tetap tertarik menggunakan produk dan jasa teman-teman semuanya. Unsur yang ketiga, penerima. Nah, penerima ini calon klien.
calon klien harus ada di sini. Kenapa ya? Karena Anda membujuk seorang calon klien. Untuk apa? Untuk membeli produk Anda, untuk menggunakan jasa Anda. Sedemikian rupa Anda sampaikan dengan jelas, Anda sampaikan dengan detail, pun juga keluarkan kemampuan membujuk Anda, kemampuan mendorong Anda secara maksimal. Hal tersebut akan mendorong si calon klien, oh saya tertarik nih sama produk Anda Mas atau Mbak, oh saya pengen beli nih, dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi dan mendorong. Unsur selanjutnya itu umpan balik. Umpan balik itu yaitu feedback ya, feedback dari si calon klien. Nah, tentu tujuan kita untuk mendapatkan feedback yang baik dari seorang calon klien. Membeli ataupun dia antusias untuk bertanya, Anda pun juga harus antusias untuk menjawab. Mas, ini produknya keluaran tahun berapa? Kalian harus pun juga menjawab dengan antusias, menunjukkan kalau calon klien ini merupakan orang yang Anda hormati, orang yang Anda ingin berikan edukasi ataupun pengetahuan terkait suatu produk, suatu jasa. Ini tergantung barang apapun yang Anda jual, cara membujuknya sama. Silakan Anda jelaskan produk Anda, kelebihannya apa, kemudian keuntungannya kalau si calon klien ini beli produk Anda itu apa aja. Anda jelaskan dengan detail, runtut, dan jelas terkait produk ataupun jasa yang teman-teman jual. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada efek ya, efek komunikasi persuasif, yaitu perubahan yang terjadi pada diri komunikan ataupun diri calon klien. Sebelumnya si calon klien, contohnya sebelumnya si calon klien mau beli produk A. Setelah teman-teman datang atau setelah Anda sebagai seorang marketing datang, si calon klien akhirnya berubah pikiran. Nah, itu yang dimaksud efek, dan itu yang perlu Anda tekankan juga, supaya si customer atau calon klien ini tertarik untuk berubah haluan dari produk orang lain menuju produk Anda, dari jasa orang lain menuju untuk menggunakan jasa Anda. Gimana caranya? Teman-teman harus bisa membujuk, mendorong, mempengaruhi orang tersebut atau calon klien tersebut untuk membeli produk Anda. Yang paling penting, jangan lupa sampaikan kelebihan produk Anda jika dibandingkan dengan produk yang lain. Dari segi apapun itu, dari segi fasilitas, fitur, harga produk dan lain sebagainya, warna dan lain sebagainya, garansi ataupun dan hal-hal yang termasuk pada produk tersebut. Setelah itu ada lingkungan yaitu sangat mempengaruhi, lingkungan di mana Anda saling mengobrol atau saling berkomunikasi dengan calon klien Anda. Lingkungannya apakah mendukung atau tidak. Teman-teman juga wajib sebagai seorang marketing paham mana lingkungan yang mendukung untuk berkomunikasi kepada calon klien ini, ataupun mana lingkungan yang kurang mendukung. Yang pasti dengan tujuan teman-teman mempengaruhi ataupun mendorong orang tersebut atau calon klien tersebut membeli produk Anda sebagai seorang marketing wajib tahu lingkungan mana yang mendukung, yang kondusif untuk Anda dengan calon klien Anda berkomunikasi. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu proses komunikasi, supaya tidak mengganggu proses Anda mendorong klien atau calon klien Anda membeli produk Anda. Nah, itulah beberapa unsur dari komunikasi persuasif. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, komunikator atau Anda sebagai seorang marketing, pesan apa yang ingin Anda sampaikan terhadap produknya kepada calon klien Anda. Yang ketiga, saluran yaitu terkait media yang Anda gunakan. Setelah itu ada penerima atau calon klien Anda. Umpan balik, efek, dan lingkungan. Nah, beberapa unsur ini wajib ada dalam proses komunikasi.
Hal tersebut dikarenakan untuk menunjang, untuk mendukung proses komunikasi Anda dengan calon klien Anda, supaya tujuan Anda sebagai seorang marketing tercapai, supaya calon klien ini membeli produk Anda.